Mendengar pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden ke-8 Prabowo Subianto kemarin, ini banyak yang berkaitan juga dengan sektor usaha. Salah satunya adalah target-target seperti swasembada pangan yang bahkan targetnya ini 4 hingga 5 tahun ke depan, lalu juga swasembada energi begitu. Anda lihat seperti apa ini menjadi peluang untuk pengusaha? Iya, tentu kembali pernyataan beliau Pak Prabowo di dalam pidatonya tentang swasembada pangan, swasembada energi itu menunjukkan adanya opportunity ya buat kami di sisi pengusaha. Ya tentu karena untuk menciptakan swasembada pangan kan sekarang kita importnya cukup besar. Itu kan berarti kita harus memperkuat produksi dalam negeri. Demikian juga terkait dengan energi. Jadi buat pengusaha kita melihat sebuah peluang yang sangat baik ya untuk ikut berperan serta dalam proses menuju swasembada pangan maupun swasembada energi tersebut. Baik, tapi bagaimana ketika diselaraskan dengan menteri-menteri yang sudah dilantik di sektor-sektor terkait? Apakah ini juga masih memberikan optimisme untuk para pelaku usaha? Ya, saya kira kembali Mbak, terlalu dini kita menebak-nebak karena baru 1-2 hari. Kita lihat katakanlah 100 hari baru lebih terlihat apa langkah-langkahnya, kebijakannya dan seterusnya. Mungkin di saat itu baru kita bisa memberikan pandangan-pandangan yang lebih clear. Sekarang masih baru serah terima dan seterusnya. Belum lagi tadi ya, dengan kementerian yang dari 1 dipecah jadi 3, ada kementerian baru, itu semua effort untuk meng-establish organisasinya aja butuh waktu gitu. Jadi saya kira kita beri kesempatan kabinet ini tentu kembali kami berharapnya, pengusaha berharap ini dilakukan dengan cepat, ya tadi kementerian yang dipecah, kementerian baru dan seterusnya, karena kita berpacu dengan waktu, Mbak. Dalam situasi yang kompetisi seperti saat ini, buat pengusaha, ini hidupnya antara hidup dan mati gitu. Jadi jangan sampai proses di birokrasi membuat competitiveness kita menjadi kalah bersaing. Bahkan di pasar dalam negeri sendiri. Ya, karena begitu banyak orang-orang luar juga udah masuk ke Indonesia dan seterusnya. Jadi kami menekan kembali, mungkin terlalu dini, tapi kami sangat berharap bahwa proses re-establishment kementerian-kementerian yang baru dan seterusnya bisa dilakukan dengan cepat sehingga tidak menghambat proses-proses perizinan, kemudian proses-proses bagaimana kita bisa mengeksekusi usaha kita. Itu mungkin yang lebih penting lagi. Baik, bagaimana dari segi insentif? Kita tahu banyak masalah yang tengah kita hadapi, salah satunya adalah daya beli masyarakat yang mungkin ini masih menjadi perdebatan juga. Apakah sudah membaik atau sebenarnya masih belum terasa ke pelaku usaha begitu? Apakah menurut Anda ini wajib juga diperhatikan oleh kabinet berikutnya dan mungkin bisa menambah insentif untuk sektor-sektor tertentu, Pak Budi? Ya, tentu insentif selalu kami kami dambakan gitu ya. Kalau kita lihat misalnya pemerintah Cina ya, begitu dia bilang mau fokus kepada satu bidang, menerobos pasar global, itu kan habis-habisan disupport oleh pemerintahnya kepada pengusahanya. Sehingga harganya bisa menjadi begitu kompetitif dan seterusnya. Jadi insentif tentu kami sangat tunggu dari pemerintah untuk kita bisa lebih kompetitif lagi dan seterusnya. Walaupun mungkin Mas Yuswan yang lebih jago, karena ruang fiskal kita mungkin juga tidak terlalu besar ya kalau lihat data-datanya bahwa kita harus membayar utang yang cukup besar, kemudian distribusi kepada pemerintah daerah yang cukup besar. Jadi sebetulnya ruangnya juga tidak banyak. Hanya disinilah letaknya antara pemerintah dan pengusaha bersatu padu gitu ya untuk membangun negara ini. Baik, kita Kira-kira akan begitu. beralih lagi ke Pak Joshua. Pak Joshua, di tengah ruang fiskal yang terbatas ini kita tahu Kabinet Merah Putih ini harus juga menuntaskan janji-janji kampanye yang sebelumnya disampaikan, belum lagi juga fokus-fokus yang disampaikan dalam pidato kenegaraan di hari Senin lalu. Begitu Anda lihat, apakah ada program yang menurut Anda paling realistis dan harus menjadi fokus saat ini? Ya, saya pikir memang ini kita perlu bagi ya kebijakan jangka pendek dan juga kebijakan jangka panjang ya untuk pemerintahan
Pak Prabowo Gibran ya. Untuk jangka pendeknya saya pikir prioritas yang harus diprioritaskan adalah yang harus kita prioritaskan adalah terkait dengan makan bergizi gratis. Ya, saya pikir enakan ini juga menyasar juga terkait dengan penurunan kelas menengah ya. Dan kita tahu dan juga tadi terkait dengan kelas daya beli kelas menengah yang menurun juga ya. Dan harapan bahwa khususnya kalau kita melihat nanti teknis mekanisme MBG ini diharapkan ini akan akan melalui desentralisasi ya mekanismenya, harapannya ini akan memberdayakan UMKM, harapannya seperti itu, sehingga nanti UMKM ini pun juga akan diharapkan bisa mendorong tadi peningkatan daya beli kelas menengah. Lalu yang kedua juga terkait dengan kebutuhan pangan dan energi ya. Saya pikir ini juga penting sekali swasembada pangan dan juga energi, karena targetnya adalah 4-5 tahun ke depan untuk mengurangi ketergantungan impor dan juga menjaga stabilitas dalam menghadapi gejolak global ya, karena geopolitikal di Timur Tengah ini tidak bisa kita prediksi tentunya, dan kita nggak tahu lagi tahun depan apa lagi pihak mana yang akan bertikai, kita tidak tahu. Jadi artinya kesiapan dari sisi swasembada pangan dan energi juga pun kita harus kita tingkatkan. Lalu juga dalam hal program subsidi ini pun juga harus kita tingkatkan efektivitas dan produktivitasnya ya, dari bagaimana perbaikan dari sisi distribusinya subsidi tersebut ya melalui teknologi digital ya, agar bisa lebih tepat sasaran ya, sehingga tadi agar bisa langsung masyarakat yang membutuhkan yang menerima. Lalu juga dalam hal kebijakan jangka panjangnya ya, ini juga perlu pengembangan hilirisasi industri ya, karena tadi kami tekankan bahwa kondisi industri kita saat ini mengalami stagnansi, di mana pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir ini, mungkin dalam 1 dekade terakhir ini, selalu tumbuh di bawah pertumbuhan nasional, bahkan di bawah pertumbuhan dari sektor-sektor jasa. Sehingga memang harus pemerintah berfokus ya pada sektor-sektor manufaktur yang memiliki daya saing dan memiliki nilai tambah yang dengan meningkatkan nilai tambah komoditas SDA-nya ya, melalui hilirisasi dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Lalu juga pembangunan infrastruktur, ya ini penekanannya adalah pembangunan infrastruktur yang mengembangkan dan pengembangan sektor energi baru terbarukan. Dan terakhir adalah tentunya peningkatan efisiensi dan juga masih struktural.